siapkan hati dan pikiran kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang pada saat ini mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Tuhan sudah menolong segala apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pelayanan, dan hal-hal yang lainnya. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali datang untuk menyembah Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dan biarlah firman-Mu, puji-pujian yang akan kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan yang kudus, dan juga boleh meneguhkan iman percaya kami untuk semakin hari kami semakin setia dalam mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemazmur dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 mengungkapkan kerinduannya yang mendalam di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan bagi pemazmur itu adalah hal yang sangat-sangat tidak ternilai. Dan biarlah itu juga menjadi kerinduan akan setiap kita, bahwa ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, itu adalah satu kesukaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena ketika kita berada di hadiratnya, kita sungguh-sungguh merasakan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita puji dan sembah Dia, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Raja di atas segala raja. Selalu
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan datang kepadanya dengan sikap penyembahan. Dan ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Berilah hormat pada Allah. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdiam diri sejenak. Dengan kerendahan hati kita mau mengaku kepada Tuhan, ketidaktaatan kita membuat kita jatuh ke dalam dosa. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan, tapi seringkali juga kita mengabaikannya dalam kehidupan kita. Sehingga banyak hal-hal yang kita lakukan yang menyakiti hati sesama, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Kiranya Allah yang berkemurahan mengampuni dan menolong kita untuk memperbarui kehidupan kita di dalam anugerah-Nya. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Dengan kerendahan hati kami mengakui ketidaktaatan kami yang sering kali kami lakukan karena kami hanya ingin menyenangkan diri kami sendiri. Seringkali kami tidak menganggap Engkau ada dalam kehidupan kami. Seringkali firman-Mu hanya sekedar teori yang kami dengarkan tetapi tidak kami praktekkan dalam kehidupan kami.
Sehingga pada akhirnya baik sengaja maupun tidak sengaja, apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, atau hal-hal yang lainnya yang kami lakukan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, dan terlebih lagi menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, perbaharuilah terus hati kami. Roh Kudus, mampukan kami agar kami tidak lagi berjalan menurut kemauan diri kami sendiri, tapi kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, karena kami rindu sepanjang kehidupan yang masih Tuhan percayakan, hidup ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karena apa yang kami terima sampai hari ini, itu semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Semakin
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19, demikian bunyi berita anugerah pada pagi hari ini. Dan saya mengajak jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ketika Kristus sudah ada di dalam hati dan hidup kita secara pribadi, biarlah sedikit demi sedikit ada perubahan di dalam kehidupan kita dan ada sukacita yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dengan tetap berdiri dengan sukacita, kita mau katakan ada perubahan ajaib dalam kehidupan kita. Yesus
silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Abigail.
oleh darah Yesus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya oleh darah Yesus, itulah yang memampukan kita untuk senantiasa hidup menyenangkan akan hatinya. Mari persiapkan hati kita untuk bersama-sama kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Handoko. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang mengungkapkan kerinduan kita untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kepada hambanya saya persilahkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mudah bagi kami untuk berkata menyenangkan Tuhan, tetapi kami butuh kekuatan Tuhan untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Kami membutuhkan cara Tuhan untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu, bukan dengan cara kami. Oleh karena itu Tuhan, satu-satunya kami tahu kehendak Tuhan dan maunya Tuhan adalah kami membaca firman Tuhan dan kami mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan,
pikiran hati dan juga kehendak kami. Tuhan tutup bungkus supaya setiap firman yang tertanam hari ini diperdengarkan kepada kami. Kami boleh mendengarnya dengan serius. Kami boleh diubahkan oleh firman-Mu dan keluar dari ruangan ini. Kami bukan kami yang lama, tetapi kami yang terus diperbaharui, sebab kami adalah manusia baru karena Kristus bagi kami. Tuhan terima kasih. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala Sidang, Pak Emil, Pak Penatua, kasih kesempatan saya berbagi firman. Kedua Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan salam dari GKT Jemaat Hosana Galuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tetap satu keluarga di dalam Tuhan, dalam sejarahnya. Kami bersyukur Bapak Ibu Saudara melihat Citra Raya itu bertumbuh dengan baik, bahkan sangat baik ya. Tuhan memberkati setiap pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya juga bersuka cita karena saya berjumpa satu dengan lose saya di sini ya. Tuh, ada lose Elsa, itu lose saya Bapak Ibu Saudara. Waktu saya di Balung, saya masih pemuda, beliau praktek dan saya bisa berjumpa. Saya juga bersuka cita karena saya berjumpa dengan guru sekolah minggu saya. Ya, Ibu Juling ya, Cik Juling ya. Itu guru sekolah minggu saya, Bapak Ibu Saudara, yang tadi nyanyi salah satunya. Bapak Ibu Saudara, itu sukacita saya, dan kiranya Tuhan terus nambahkan juga sukacita kepada Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali kepada tema kita hari ini, dibangkitkan untuk hidup yang baru. Kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah, maka tema ini menjadi tema yang berkelanjutan untuk terus membawa semangat Paskah itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah nyata, seorang pecandu narkoba di Indonesia ditangkap dan itu disiarkan penangkapannya oleh berbagai stasiun televisi Bapak Ibu Saudara, karena dia seorang public figure. Nah, ketika itu kemudian dia divonis bersalah karena memakai narkoba, dia direhabilitasi. Sebagai orang yang direhabilitasi, Bapak Ibu Saudara, dia menjalani itu beberapa bulan. Lalu kemudian dia dinyatakan sembuh. Nah, ketika dia dinyatakan sembuh, pengadilan kemudian memutuskan dia bebas dari hukuman karena pecandu narkoba. Tetapi beberapa bulan kemudian Bapak Ibu Saudara, berita muncul orang yang sama tertangkap kembali. Kasusnya sama, pemakai narkoba. Saudara, ketika kemudian ada yang mewawancarai, kenapa engkau masuk kembali? Kenapa engkau kemudian pergi ke tempat ini lagi? Lalu kemudian dia menjawab begini, saya tidak tahu caranya hidup lepas dari narkoba. Saya memang dibebaskan dari tuduhan narkoba ini, saya sudah secara medis sembuh, tetapi saya tidak tahu caranya hidup sebagai orang yang merdeka dari narkoba. Saudara, sebuah cerita yang kemudian mencerminkan hidup beberapa orang Kristen. Sudah tahu Bapak Ibu, Yesus itu bangkit. Sudah mengerti bahwa kubur Yesus itu kosong, dosa dikalahkan, tetapi hidupnya tidak berkemenangan Bapak Ibu. Yang ada Bapak Ibu Saudara, dia jatuh lagi. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara orang yang mengaku dengan mulutnya percaya Kristus, tetapi hidupnya tidak serupa Kristus. Tidak sedikit kita menjumpai mereka yang sudah dipermandikan, sudah dibaptis, tetapi ikatan hatinya kepada dosa. Saudara, tidak sedikit yang tiap minggu bernyanyi puji Tuhan Yesus hidup, tetapi keluar dari gedung gereja, hartaku hidup, Yesus mati. Saudara, bagaimana kita menjawab fenomena seperti ini? Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ada 3 kata Bapak Ibu Saudara yang saya kasih warna berbeda dan itu menjadi pokok pembahasan kita. Bapak Ibu Saudara, pada ayat keempat dikatakan seperti ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar simbol. Kamu sudah mati loh. Tetapi ini kematian final. Kenapa final Bapak Ibu Saudara? Kalimat ini dimunculkan kepada orang-orang di Roma yang sedang ada dalam pergumulan. Mereka tidak mengalami dampak perang, tetapi mereka diperangi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Romawi. Bapak Ibu Saudara, mereka dikucilkan karena mereka pengikut Kristus yang disalibkan. Ekonomi mereka jangan tanya, mereka hidup di dalam ekonomi yang pas-pasan. Di tengah-tengah itu semua Bapak Ibu Saudara, mereka merasa kecil hati. Lalu Paulus menghibur mereka di dalam pasal yang kelima, bahwa di dalam Kristus Adam yang kedua, kita beroleh kemurahan kasih karunia. Kita beroleh anugerah yang berlimpah. Saudara, tetapi faktanya pada pasal ke-6 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang bertanya, ketika kita hidup dalam kelimpahan ini, tapi kami menderita, bolehkah kami melakukan dosa demi dosa? Bolehkah kami hidup seperti orang dunia hidup, supaya bisnis kami lancar? Sebab kami tidak boleh curang. Kami mendapati ada orang-orang yang sudah percaya Tuhan, tetapi hidupnya, cara kerjanya masih bukan seturut kehendak Tuhan. Saudara, untuk menjawab hal ini Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata tidak bisa, bahkan tidak mungkin. Kenapa? Karena kamu telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dikuburkan di sini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar mati selesai, tetapi dikuburkan ini benar-benar selesai, tuntas Bapak Ibu Saudara. Sekali untuk selamanya. Bukan oleh diri kita, tetapi oleh Bapa. Jadi ketika Yesus itu dikuburkan Bapak Ibu Saudara, kita manusia lama kita itu diikutkan oleh Bapa di dalam penguburan Kristus. Maka ketika engkau percaya kepada Kristus, Kristus sudah dikuburkan, maka seketika itu juga Bapak Ibu Saudara, dosa-dosamu, manusia lamamu ikut dikuburkan bersama dengan Kristus. Paulus sengaja memakai kata kubur, bukan salib Bapak Ibu Saudara. Karena kata kubur atau kuburan itu dalam pemahaman orang Romawi, orang Roma pada saat itu Bapak Ibu Saudara, itu menjadi bukti yang terakhir untuk menyatakan orang itu mati atau tidak. Kalau ada diberitakan kemudian si A mati, pemerintah akan tanya kuburnya di mana? Baru orang itu benar-benar mati. Jadi Paulus itu mengerti ketika dia pakai kata engkau dikuburkan, itu berbicara tentang kondisi final bahwa kita pun ikut mati sebagai manusia lama kita. Ditambahkan Bapak Ibu Saudara, dibaptiskan di dalam kematian Kristus. Kata dibaptiskan itu bagi orang abad pertama Kristen itu maknanya besar. Karena mereka harus berdiri di hadapan banyak orang mendeklarasikan kami ikut Yesus. Kami mati atas manusia lama kami dan kami ikut Kristus. Orang yang dibaptiskan pada abad pertama Bapak Ibu Saudara itu langsung dikucilkan oleh keluarganya, dianggap mati oleh keluarganya karena mau ikut Yesus. Bukan ikut agama yang ada. Sehingga double Bapak Ibu Saudara, penekanan Paulus benar-benar, kamu benar-benar mati. Faktanya demikian Bapak Ibu Saudara. Ada seorang teolog bernama John Murray, dia berkata begini, kematian terhadap dosa bukan pengalaman subjektif. Bukan karena aku ngerasa Yesus mati. Tapi kematian atas dosa itu fakta objektif. Benar-benar mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu Yesus itu mati, dikuburkan. Jejak arkeologi ada, ini kuburan Tuhan. Berarti kalau benar-benar Yesus itu mati, kuburnya ada.
Berarti demikian juga Bapak Saudara, engkau sesungguhnya yang berdiri duduk di tempat ini, manusia lamamu juga ikut mati. Itu bukan hatimu yang ngomong, faktanya kubur Yesus ada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus Bapak Saudara tidak berkata kamu diperbaiki, tapi kamu mati Bapak Saudara. Saudara Herman Bavinck ini tokoh reform gereja, Bapak Saudara berkata begitu. Dia lebih jelas ngomong, ketika kamu mati, kamu mengalami namanya kelahiran baru. Kamu tidak di-upgrade, tetapi kamu ciptaan baru. Bapak Ibu seolah-olah itu Bavinck tuh ngomong gini, secara bahasa anak muda ya, kamu harus berkata say goodbye sama manusia lama, selamat datang kepada manusia baru. Boleh katakan di sampingnya, say goodbye pada manusia lama, salaman, selamat datang di manusia baru. Sebab yang di sampingmu ini manusia baru semua Bapak Ibu. Jadi kalau dia itu kemudian ketok manusia lamanya, say goodbye lo ya. Selamat datang manusia baru. Karena faktanya demikian Bapak Ibu, faktanya demikian. Dan itu dikuatkan Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan itu disalibkan di atas bukit Golgota, di atas salib yang menjulang. Tuhan itu berkata, tetelestai. Sudah selesai. Saudara, kata tetelestai itu menurut Aristoteles Bapak Saudara, itu menunjukkan kata yang mencapai garis akhir, final. Kata telos atau teleos itu artinya sempurna. Seperti seseorang yang berhutang, lalu dikasih surat penghapusan hutang, surat itu berbicara tetelestai, lunas, gak bisa dituntut berikutnya. Atau seperti seorang prajurit Bapak Ibu Saudara yang lapor kepada komandannya, komandan tetelestai, misi tuntas. Atau seperti seorang seniman Bapak Ibu Saudara yang menggambar sebuah lukisan mahakarya, dia lihat, dia tambahkan, dia lihat lagi, lalu kemudian dia pandang dari jauh, lalu dia akan berkata apa? Tetelestai, perfecto, sempurna Bapak Ibu. Seolah-olah Tuhan tuh mau mengatakan begini, final, sudah selesai. Dosamu sudah dikuburkan, manusia lama sudah dikuburkan, karyaku sempurna, tidak bercacat, maka engkau sekarang menjadi ciptaan yang baru. Engkau tidak lagi di dalam kuasa dosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa masih kita temukan mungkin hatimu berkata, Tuhan aku banyak dosanya. Hutang dosaku tuh banyak. Pak, lose, aku belum bisa pelayanan. Dosaku akeh, banyak. Saudara, kalau ada orang yang berkata sedemikian Bapak Saudara, saya mau berkata sebaliknya, bukankah semua dosamu sudah dipikul Tuhan? Maka Bapak Saudara, jangan pikul apa yang sudah dipikul Tuhan. Jangan pikul apa yang sudah dipikul Tuhan. Jadi dosamu yang dulu, sekarang, bahkan nanti, itu sudah dipikul Tuhan. Maka janganlah engkau menjadi orang yang merasa berhutang dosa ketika engkau sudah berkata, Tuhan ampuni aku. Maka dosamu itu sudah dipikul Tuhan. Kamu terbebas di sana. Kamu tidak diikat lagi oleh dosa-dosa baik dosa masa lalumu. Saudara, ada seorang berkata begini, Pak, saya ini terikat sama dosa papa mama saya. Karena papa mama saya itu pernah pergi ke dukun ini. Saya mau berkata kepadamu, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau percaya kepada Kristus, maka dosa itu sudah dipatahkan dan itu sudah dipikul sama Tuhan. Saudara, ada mungkin engkau Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa move on. Apa ya move on ya? Tidak bisa maju ke depan. Karena masa lalumu, traumamu, engkau pernah disakiti oleh orang tua, engkau pernah dibully waktu masih muda, engkau pernah direndahkan, lalu engkau tidak menjadi pribadi seorang yang baru. Saudara, saya mau katakan kepadamu, semua akibat dosa itu sudah dipikul oleh Tuhan.
Maka Bapak Ibu Saudara, ketika surat Petrus itu juga berkata, dosa-dosa kita sudah dipikul Tuhan, Kristus sudah ngomong tetelestai final, masakan kita meragukan dosaku belum dipikul Tuhan. Saudara, jangan pernah memikul apa yang sudah dipikul Yesus. Engkau orang merdeka dari kuasa dosa. Yang berikutnya saya juga mau ngomong kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan berhentilah menggali apa yang sudah dikubur Yesus. Ketika Yesus dikubur Bapak Ibu Saudara, apa yang ikut terkubur di sana? Nafsu kita dikubur di sana. Pikiran kotor kita dikubur di sana. Segala perbuatan-perbuatan jahat kita dikubur di sana. Karakter-karakter buruk kita dikubur juga di sana, Bapak Ibu Saudara. Dikubur di sana, ikut dikubur sama Tuhan. Bahkan kitab Mika itu memberitahu kita seperti ini. Firman Tuhan berkata kepada umatnya pada situ, yang mau bertobat dikatakan ini, dosa-dosa umat sudah kubuang ke dasar laut, kata Allah ketika umatnya bertobat. Kitab Yesaya juga berkata, karena hamba yang menderita itu, yang digenapi di dalam Kristus, aku Allah tidak akan mengingat-ingat dosa itu lagi. Pertanyaannya Bapak Saudara, kalau Allah tidak mengingat dosa-dosamu, kenapa masih ada orang mengingat dosa-dosa masa lalunya? Kenapa masih ada orang menggali-gali akan dosa masa lalunya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ini buat bapak-bapak ya, saya juga bapak ya. Kalau engkau dulu sebelum bertobat, engkau sudah suka melihat pornografi, itu sudah engkau kubur bersama Tuhan. Maka hari ini pun jangan gali kembali. Jangan gali kembali. Jangan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kepada engkau yang dulu penjudi, engkau dulu yang suka Bapak Ibu Saudara minum, engkau yang suka merokok, engkau sudah tinggalkan itu. Jangan gali lagi. Jangan tengok lagi. Sebab kata bertobat itu artinya berbalik arah dan tidak lagi menengok ke belakang. Itu bertobat. Bapak Saudara, ada seorang bapak-bapak itu tiba-tiba dia merokok di samping gereja. Bukan di Hosana ya, bukan. Di gereja sebelumnya. Kemudian saya tanya, loh Pak, katanya wis berhenti merokok. Katanya wis berhenti. Aduh loh, stres saya. Apa stres? Kerjaan lagi seret. Terus kemudian belum lagi sekolah anak-anak tambah mahal. Istri ngomel-ngomel di belakang. Wis, aku ngilangin stres, tak rokokan. Saudara, kadangkala persoalanmu, penderitaanmu, situasi yang menghimpitmu menjadi sebuah godaan, engkau menggali lagi kebiasaan lamamu. Engkau menggali lagi. Maka hati-hatilah ketika engkau sudah mulai diterpa banyak masalah, engkau bisa kembali kepada manusia lama, menggali lagi itu semua. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi fakta yang perlu engkau tahu, Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar dikuburkan. Yesus tidak setengah mati. Yesus tidak setengah dikuburkan Bapak Ibu Saudara. Maka engkau pun tidak setengah mati atas manusia lamamu. Enggak. Sebab orang mati Bapak Ibu Saudara tidak bisa merespon. Betul kan? Adakah orang mati bisa makan? Bapak Ibu Saudara, saya waktu kecil itu, papa saya itu ada fotonya waktu dia meninggal. Nah, saya disuruh meletakkan kopi kesukaan papa di depan fotonya. Lalu makanan kesukaan papa di depan fotonya. Lalu kemudian mama saya bilang, papamu mati, tapi dia akan makan tuh dan minum kopi. Tak tunggu 1 jam Bapak Saudara. Kopinya nyusut. Betul toh? Minum ini. Tuh, papamu minum. Kenapa nyusut Bapak Ibu? Menguap ternyata. Menguap. Orang mati tidak bisa respon. Maka kalau ada orang berkata, aku sudah Kristen tetapi masih berespon sama nafsu dosa, pertanyaan saya adalah, dia benar-benar mati atau setengah mati sih?
Kalau kita benar-benar mati atas manusia lama kita tidak akan berespon sama dosa. Benar Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat 4 dan 5 berkata, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan, kita juga menjadi satu dengan kebangkitan. Jadi ketika Yesus dikuburkan, dosa dan manusia lama kita juga dikuburkan. Ketika Yesus dibangkitkan Bapak Saudara, ketika engkau percaya, engkau pun dibangkitkan. Kebangkitan ini bukan sekedar perubahan, jadi lebih baik. Orang Kristen itu bukan jadi lebih baik. Tapi orang Kristen itu adalah penciptaan ulang. Makanya ketika engkau bertobat, engkau lahir baru. Ketika engkau bertobat, engkau disebut manusia baru. Bukan manusia upgrade-an. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penting. Karena kata dibangkitkan itu Bapak Ibu Saudara berbicara tentang sekali untuk selamanya. Oleh kemuliaan Allah. Ini istimewa kata kemuliaan itu. Karena kata kemuliaan itu berarti kekuatan Allah yang full power membangkitkan Kristus. Itu juga yang akan membangkitkan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kuasa di zaman Musa waktu membelah laut itu full power Tuhan kasih. Kuasa yang full power juga di zaman Yosua mengelilingi tembok Yeriko pada kelilingan yang ketujuh, rontok itu semua tembok yang besar itu. Kuasa yang sama yang full power zaman Elia. 450 Nabi Baal juga dikalahkan di sana. Di zaman Yesus, kuasa yang full power ketika Yesus berkata tetelestai, sudah dikalahkan itu semua dosa kuasanya. Maka hari ini di zaman pasca kebangkitan, di zaman saudara dan saya Bapak Saudara, kuasa Tuhan juga sama membangkitkan. Seorang teolog Bapak Saudara berkata, John Owen berkata begini, kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang sama, full power, membangkitkanmu dan saya. Kuasa yang sama. Kuasa yang sama itu yang menyatukan kita dengan Kristus dan kita mendapatkan sumber berkat keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kemudian ada orang-orang yang masih di dalam dosa, ngaku Kristen, apakah betul kuasa Tuhan itu setengah-setengah kepadanya? Saudara, enggak. Kuasa Tuhan tetap sempurna. Tetapi dia pakai identitas lamanya, bukan identitas baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu pernah lihat kupu-kupu bukan? Bapak Ibu, ibu-ibu suka ulat atau yang kupu-kupunya? Jujur, ibu-ibu suka pegang ulatnya atau kupu-kupunya? Kenapa suka pegang kupu-kupunya? Cantik Pak, warnanya Pak. Gak geli kalau pegang ulatnya, geli. Bapak Saudara, ulat itu menjadi kupu-kupu bukan berarti ulat di-upgrade jadi kupu-kupu. Sehingga kita enggak pegang kupu-kupu itu enggak jijik. Kupu-kupu itu ciptaan baru. Kata metamorfosis itu berarti adalah diciptakan baru, bukan di-upgrade. Bapak-bapak yang ngerti komputer, ketika komputer tuh kemudian lelet, lemot, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak-bapak lakukan? Ada dua pilihan. Kalau duitnya banyak, beli baru. Kalau duitnya sedikit, upgrade. Apa yang di-upgrade? Memorinya, Pak, di-upgrade. Motherboardnya di-upgrade. Bapak Ibu, yang di-upgrade, komputer lama atau baru? Lama. Kita bukan manusia yang di-upgrade oleh Tuhan. Kita bukan manusia lama yang dijual lebih baik. Tetapi kita manusia baru, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar baru. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemudian menyadari hal ini, maka kita tidak akan mendefinisikan hidup kita, diri kita, karakter kita seperti manusia lama kita. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah menemui seseorang itu berkata, Pak, aku gagal. Aku orang gagal, Pak. Aku orang rusak, Pak. Tak tanya, Bapak orang Kristen? Iya. Terus kenapa Bapak ngomong orang gagal? Bukankah Injil berkata
Siapa yang di dalam Kristus, itu identitas barunya adalah lebih dari pemenang, Bapak Ibu. Lebih dari pemenang. Kenapa kita mendefinisikan hidup kita dengan masa lalu kita dan dosa kita? Seolah-olah kita itu tidak dilahirbarukan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau engkau Bapak Ibu Saudara itu sudah memahami ini lebih daripada pemenang, jangan mau lagi Bapak Ibu Saudara engkau dikatakan sebagai orang yang gagal. Engkau memang pernah gagal, tapi di dalam Tuhan engkau manusia baru. Engkau memang pernah jatuh dulu, tetapi sekarang di dalam Kristus engkau sudah bangkit. Ada di antara dirimu mungkin punya trauma yang cukup besar, dan itu membayangimu untuk tidak melayani Tuhan. Tetapi saya mau katakan, engkau lebih dari pemenang di dalam Kristus. Engkau sudah dibangkitkan di sana. Engkau punya identitas baru di sana. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu saya mau berkata kepada Bapak Ibu, masa lalu biarlah berlalu. Manusia lama biarlah berlalu. Yang ada sekarang adalah manusia baru, hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara yang ketiga, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru ini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar status, tapi gaya hidup. Hari ini yang punya WA, tiap hari pasang status. Tapi pertanyaannya, statusnya itu betul enggak apa yang dikerjakan dan dilakukan juga? Atau cuma pasang status? Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keikutsertaan kita dalam kematian Kristus, kebangkitan Kristus, itu menghasilkan yang namanya hidup baru. Saudara, kata hidup Bapak Ibu Saudara, itu unik, berbeda. Itu menunjuk sebuah kualitas yang baru, kualitas yang berbeda dengan hidup sebelumnya. Kualitas yang diberikan Allah, kualitas yang datang dari surga. Saudara, kata hidup itu di dalam perjanjian baru, itu sering memakai beberapa kata Yunani. Satu yang sering adalah bios. Bapak Ibu kalau tahu namanya biologi, itu dari kata ini, bio. Yang kedua zoe yang dipakai di sini. Yang ketiga sebenarnya ada suke, jiwa, tapi itu jarang. Saudara, bios itu sering dipakai untuk kehidupan yang sementara. Makhluk hidup. Bios juga dipakai ketika itu disematkan kepada manusia untuk mereka yang belum percaya Tuhan. Beda sama zoe, Bapak Ibu Saudara. Zoe itu kualitasnya kekal, bukan sementara. Zoe itu Bapak Ibu Saudara, ketika disematkan kepada manusia, manusia itu adalah orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Dan saudara, ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau bukan lagi zoe hidupmu, tetapi bukan lagi bios hidupmu, tetapi zoe, kualitas terbaru, kualitas surgawi, kualitas yang dibawa oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gaya hidup kita harus menyesuaikan siapa diri kita. Kalau kita sudah dibangkitkan, maka pikiran kita juga harus baru Bapak Ibu Saudara. Kita bukan versi upgrade, tapi kita versi baru, otaknya baru, pikirannya baru. Maka Paulus seringkali ngomong, carilah perkara di atas yang menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kita juga cara bicaranya baru. Kalau dulu seringkali kasar, kalau dulu seringkali kita itu suka berbohong, kalau dulu seringkali kita itu suka bermanis-manis, tidak sama dengan di hati. Tetapi dalam pola hidup yang baru, itu sudah ditinggalkan. Lucu kan Bapak Ibu Saudara, hidup baru pikiran lama. Hidup baru memuji Tuhan, tetapi ketika keluar pikiran lama cari cuan, lebih penting dari Tuhan. Hidup baru tetapi kebiasaan lama. Saudara, tidak cocok. Hidup baru ini kualitas terbaru yang Tuhan kasih. Karena itu Bapak Saudara, Rasul Paulus nasihatkan begini. Dosa itu bukan lagi Tuhan dalam hidupmu.
maka jangan perlakukan dia sebagai Tuhan. Dia berkata, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu dan jangan kamu dikuasai oleh dosa. Jangan. Sekali-kali jangan. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan meminta kita putus dengan radikal dengan hal-hal dosa itu. Dosa-dosa itu bukan mantan terindah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu masih ingat mantannya waktu SMP SMA? Saya tidak suruh angkat tangan karena kalau dilihat istrinya bahaya. Masih ingat enggak mantan itu seperti apa? Oh, mantanku waktu SD, oh cantik. Mantanku waktu SMA, oh luar biasa. Nah, tapi saya mau tanya ini sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lihat foto mantan suami di dompet suami, seneng enggak? Enggak seneng ya? Iin Ming geleng-geleng. Coba periksa Pak Rudi, dompetnya ada foto mantan atau enggak? Ibu-ibu, wah setelah ini aku tak periksa Pak, ini dompet istri suamiku ini ada foto mantan atau tidak. Kalau ibu-ibu menemukan di dompetnya suami foto mantan, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Ayo ngomong, tak dukung. Apa akan dilakukan? Jangan harap Pak dia bisa masuk ke kamar tak kunci. Jangan harap dia makan, masa ODW, minta sama mantanmu itu. Saudara, kalau Tuhan juga masih melihat ada mantan-mantan manusia lamamu, Tuhan juga sama, tidak suka. Tuhan juga sama marah. Betul Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tuh melihat ada dosa-dosa yang kita sembunyikan di HP kita, ada situs-situs yang tersembunyi di sana, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu itu, wah Tuhan marah Bapak Ibu Saudara. Dosa itu bukan mantan terindah, itu mantan mengerikan Bapak Ibu. Benar-benar mengerikan. Nah Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu itu, di sini ada komisi wanita ya, ada sel grupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau sel grup, kelompok kecil itu isinya ngerasani suami-suami, ngerasani tetangga, tuh saya memberikan Bapak Ibu Saudara, dorongan Bapak Ibu-ibu keluar dari grup itu. Kalau bapak-bapak melihat, bapak-bapak mendengar lewat lagi arisan PKK, lalu isinya ngerasani suami-suami masing-masing, ya, wis ojo diizinkan ikut PKK. Kalau ada grup-grup itu isinya toksik semua. Aku itu enggak suka loh sama si ini. Itu loh kalau pelayanan itu loh maunya menonjol sendiri gitu ya. Tapi sudah keluar dari grup itu. Lepaskan hubungan yang tidak baik itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu bukan mantan terindah. Itu mantan mengerikan. Jangan juga engkau membuka celah untuk dosa. Dosa itu merusak bukan karena ada lubang yang besar, cukup celah yang kecil. Seperti retakan di sebuah kapal yang besar mampu menenggelamkannya Bapak Saudara. Seperti lilin cuma satu saja mampu membakar akan seluruh isi rumah yang besar. Dimulai apa? Celah. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu membaca tentang atau melihat berita perselingkuhan, apa yang sebenarnya terjadi mula-mula? Cuma iseng loh, Pak, chat loh, DM loh. Cuma DM, chat. Kabarmu bagaimana? Oh, sih perhatian dia. Saya itu lanjut, istrimu ya apa? Lanjut. Aduh, istriku ini kok ya berubah. Dia dulu langsing, kamu tahu toh fotonya langsung. Dia banyak kemajuan, tetapi bukan karakternya. Lanjut sharing. Dari sekedar chat, rumah tangga rusak, masa depan anak-anak hancur. Dimulai dari celah, chat iseng. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan lihat, aku nonton sebentar kok, sedikit kok. Seger-seger itu loh, bukan es Bapak. Ya, Bapak-bapak tahu tuh yang seger-seger itu apa. Tapi ketika itu kamu terus nonton, yang di pikiranmu dia.
yang dibayangkan bersama istrimu dia, bukan istrimu. Mau pelayanan, enggak, bayanganmu dia, kamu tidak akan pelayanan. Karena kamu buka celah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang anak muda, Bapak Ibu Saudara, telepon, dia di luar pulau, dia telepon, Lose, istriku mau cerai. Loh, kenapa? Fotomu baik-baik, fotomu mesra, statusmu juga baik-baik. Aku selingkuh. Aku selingkuh. Tanya, kenapa kamu selingkuh? Lah gimana? Istri pulang kerja. Lah aku ya juga pulang kerja. Tapi langsung tidur. Ketika aku kemudian menyapa dia, suaranya itu loh, fales, nada tinggi. Ya, do tinggi, fales lagi. Terus-terusan begitu, ketika aku ada masalah, aku telepon, aku sibuk. Nah, yang ada yang bisa mendengarkanku apa? Ya ada di TikTok itu lagi live, membuka akan konseling ini bahaya. Ya aku chat, dia mau dengarkan aku, suaranya lebih lembut. Dia mau menerima aku. Terus kamu ikut? Rencananya janjian di Bandung, tapi tidak jadi. Ketahuan istri. Puji Tuhan, aku bilang ketahuan. Saudara, hampir rumah tangganya hancur. Saya telepon istrinya, dia nangis luar biasa. Lose, ini Lose, gini-gini, aku dikhianati, aku mau cerai, aku begini-gini. Wis berdoa. Dalam proses pembimbingan beberapa, walaupun jarak jauh Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu lalu dia telepon lagi. Lose, kami sudah berbalik lagi. Kami sudah bukan hanya satu kamar lagi, satu ranjang lagi. Saudara, sesungguhnya tidak ada orang mau mengkhianati. Tapi kadangkala celah itu muncul Bapak Ibu Saudara, dan itu jatuh kita di sana. Maka hei ibu-ibu, kalau di rumah manis ya sama suami. Kalau di rumah ya dandanannya kayak ke gereja ya, cantik-cantik. Jangan lurus-lurus dasteran, roll-rollan. Itu membuka celah buat suami-suamimu. Tapi suami-suami kalau pulang kerja, jangan istri diomeli, dia sudah capek. Kalau dia sudah capek, Bapak Saudara, tuh sudah ngurus anak, ngurus ini, itu, dan ini, cucian dan sebagainya. Jangan diomeli, bawakan makanan. Kalau perlu gaji dikasih, dan pasti tersenyum. Seringkali celah itu muncul karena situasi kita tidak baik-baik saja. Dan dosa itu membuat kita jatuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kebiasaan itu bukan sekedar di stop. Diganti kebiasaan baru. Ini manusia baru. Biasanya itu lihat YouTube aneh-aneh, lebih banyak lihat akunnya punyanya GKT Citra Raya. Realnya GKT Citra Raya. Saya sudah follow ya IG-nya Citra Raya. Ibu-ibu follow enggak? Bapak-bapak follow enggak? Lihat itu, ada banyak konten informasi bagus. Ya. Ganti itu. Yang suka baca komennya orang, ganti suka baca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang suka gosip, ganti kebiasaan itu. Ketika ada, Lose, iku loh, aku lihat dia itu sama wanita lain. Kalau lose-losenya dinasihati begitu, gimana jawabannya? Podo, aku lihat juga. Oh, mateng Bapak Ibu Saudara. Nggak ganti. Dari suka gosipin orang, tak doain ya, supaya itu benar-benar nggak ada apa-apa. Tak doain ya. Dari suka mengkritik, ganti kebiasaannya. Tiap lagi kebijakan majelis, baru ganti, kritik lagi. Panitia kritik lagi, gak ada yang betul, dekorasinya enggak betul, musiknya enggak betul. Pak Handoko curhat ya, bisa jadi. Bapak Ibu Saudara, ini enggak betul. Ganti kebiasaan itu, datang kepada Pak Emil katanya gereja ada program ini ya, aku bisa bantu apa? Majelis katanya ada program ininya, aku bisa kontribusi apa? Ganti kebiasaan itu. Karena kau manusia baru Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga berkata, serahkan dirimu kepada Allah.
Artinya Bapak Ibu sebagai manusia baru kita serahkan diri kita, kepemilikan kita, tubuh kita kepada Allah untuk dipakai, dikatakan sebagai senjata kebenaran. Jadi serahkan mata kita, Tuhan kuduskan mata ini untuk melihat yang benar-benar dan baik-baik. Pakai mulut kita ini untuk memberkati banyak orang. Shalom ya, oh puji Tuhan. Untuk memberkati banyak orang. Memberkati suamimu, memberkati istrimu, memberkati anak-anakmu. Saya sedih Bapak Ibu Saudara, kalau ada penata layan itu, kata-katanya manis termasuk hamba Tuhan, kata-katanya manis. Tetapi di rumah kata-katanya pahit. Sedih Bapak Ibu Saudara. Pakai mulut ini untuk kemuliaan Tuhan. Pakai tangan ini untuk melayani Tuhan. Bukan memukul orang, apalagi menuding-nuding orang. Tetapi untuk angkat tangan memuji nama Tuhan. Pakai juga pikiran ini untuk memikirkan apa-apa yang Tuhan kehendaki. Lalu apa yang perlu diserahkan? Keputusanmu juga diserahkan. Pak, aku belum punya jodoh. Aku sudah nunggu, tak dapat-dapat. Adakah di sini anak-anak muda usia 25 sampai 35 yang belum dapat pacar? Di Hosana banyak, mau tak carikan soalnya. Serius, tugas gembala itu adalah beranak cucu dan bertambah banyaklah jemaatnya. Pak Emil kalau ada ya, kita besanan. Tapi berdoalah, serahkan keputusan. Tuhan ini ada, ganteng Tuhan, tapi kok ibadahnya tiap Jumat Tuhan. Oh ini ada, biasa-biasa sih, hitam manis gitu, tapi dia ibadahnya hari Minggu. Pilih yang mana? Bapak Ibu pilih mantu yang mana? Serahin sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, pilihlah yang seiman dan percaya Tuhan. Saudara, ada satu lagi yang sulit untuk kita serahkan. Apa itu? Uang kita. Uang kita. Maka penting Bapak Ibu kalau dapat gaji. Penting Bapak Ibu dapat keuntungan. Berdoalah, Tuhan ini datang dari Tuhan dan berkat Tuhan. Ya. Maka aku serahkan uang ini. Dan Tuhan akan berkata, kalau gitu 1/10 buat rumahku. Tak kasih Tuhan. Sisanya buatmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu. Saudara, kalau itu bisa kita serahkan, engkau adalah manusia baru, benar-benar baru di dalam Tuhan. Seperti pujian kita. Perubahan ajaib jadilah padaku. Sejak kapan? Sejak ku terima Yesus. Aku enggak hafal lagi teksnya ya. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Terus apa lagi? Sukacita di hatiku berlimpahlah. Kenapa sukacita berlimpahlah? Karena aku sudah mengubur manusia lamaku, dosa dan mantan yang mengerikan itu, dan aku menikmati keselamatan dan kebangkitan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, hari ini kami bukan lagi manusia lama. Hari ini firman-Mu meneguhkan kami. Kami manusia yang sudah diperbarui. Dosa-dosa kami sudah dipikul Tuhan. Manusia lama kami sudah dikubur oleh Tuhan. Maka kami tidak akan memikul apa yang sudah Tuhan pikul. Kami tidak akan menggali apa yang sudah Tuhan kubur. Karena kami sekarang punya Zoe, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan tubuh kami, mata ini, mulut ini, pikiran ini, tangan ini Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah jadi berkat semuanya itu di tengah-tengah keluarga kami. Pakailah aku, bapak-bapak ini Tuhan, jadi berkat buat istri dan anak-anak dari segala tubuh dan uang yang Kau kasih. Pakailah ibu-ibu jadi berkat buat suami dan juga anak-anak. Pakailah orang tua jadi berkat buat anak-anak Tuhan sebagai teladan manusia baru. Dan pakai seluruh jemaat-Mu Tuhan, memakai segala yang Kau berikan kepada mereka untuk melayani-Mu Tuhan. Karena demikianlah sukacita sebagai umat pemenang akan kami rasakan. Berkati gereja ini.
setiap hamba Tuhan, setiap majelis, setiap aktivis Tuhan. Tuhan terus manusia-manusia baru yang akan terus Tuhan pakai untuk mewartakan Injil Tuhan jadi berkat. Terima kasih Bapa. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Diserahkan kepada WL. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk kita semua berdiri. Bersama dengan umat kudus Allah di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan bait yang pertama, kemudian setelah selesai bait yang pertama, petugas persembahan akan menjalankan kantong kolektor. Serta di dalam persekutuan doa Rabu malam jam 7 malam. Ada persekutuan Pasca Sekina Revival of Love, mengundang semua pasutri dan juga retreat pasutri. Donor darah Minggu tanggal 19 April mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Minggu keempat ada kantin gereja. Minggu ketiga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara Hansen Chandra dan saudara Jason. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Marta dan kepada NN. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut adalah laporan keuangan GKT Citra Raya.
berdoa, kami membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami juga mempersembahkan diri kami untuk kami mau terus dibentuk dan dipakai oleh Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bawa persembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi penata layanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, 20 tahun lalu saya itu dapat motor baru, sungguhan baru. Tiap hari saya liatin, bangun tidur saya liatin. Pokoknya saya liatin terus saudara. Kalau ada debu saya bersihkan gitu ya. Karena baru, sungguh baru, gres gitu ya. Tumpaannya enak gitu, belum ada plat nomor saya udah jalan-jalan. Waduh, pokoknya senang banget. Itu baru saudara. Nah, seperti khotbah tadi ya, kita senang kalau ada yang baru ya. Coba lihat kanan, kiri kanan, suamimu baru. Bukan baru apa, istrimu baru ya. Dilihatin bangun tidur, lihat suami, lihat istri itu baru, disayang, dipeluk gitu ya. Sesuatu yang baru. Dan percayalah, kita baru dan selalu baru, diperbarui terus menerus. Amin. Baik, atas nama gereja saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Tuhan memberkati. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir beribadah bersama-sama. Ada? Sebelah kanan saya, bisa angkat tangan? Tidak ada, terima kasih. Sebelah kiri saya, ada yang baru? Tidak ada, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Handoko yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau adalah Gembala Sidang GKT Hosana. Dulu induk kita ini anaknya saudara. Ya, sekarang udah punya cucu di Palangkaraya. Nah gitu kan, mau beranak cucu kan. Sudah punya cucu di Palangkaraya. Dan salam kepada segenap hamba Tuhan, penatua dan jemaat di GKT Hosana. Tuhan juga memberkati. Terima kasih juga kepada setiap pelan jemaat, pelan ibadah hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati. Dan biarlah karya Tuhan, anugerah Tuhan selalu melingkupi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Pertama, Pasutri, ada Paskah Pasutri Bapak Ibu sekalian. Ada videonya, silakan. Ya, dengan tema Revival of Love. Bisa diputarkan videonya. Nah ini pembicaranya. Cinta dalam pernikahan bisa pudar. Kasih dalam rumah tangga bisa tawar. Adakah pengharapan bagi cinta kasih yang sudah menjadi hambar? Apakah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua akan berdampak juga bagi revival of love? Mari temukan jawabannya dan bergabunglah bersama kami di dalam persekutuan keluarga Shekinah, Gereja Kristus Tuhan Jemaat Citra Raya Surabaya pada hari Jumat 17 April 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan hadir Bapak Ibu sekalian hari Jumat nanti ya. Nah juga ada retreat Pasutri tanggal 1.30 Mei sampai 1 Juni, silakan 31 Mei ya sampai 1 Juni, silakan daftar paling lambat 30 April ini. Ayo, kuota masih ada tapi terbatas. Silakan daftar, hubungi Pak Eko ya, ada Pak Eko atau pengurus yang lain Pak Ronald dan memenuhi kuota. Baik, yang lainnya adalah dari donor darah. Nah ini penting saudara-saudara, hanya oleh darah Yesus kita diselamatkan, dosa kita dihapuskan, kita manusia-manusia baru. Jadi darah kita darah baru saudara-saudara, dan itu sangat berguna bagi kehidupan orang lain.
Dan biarlah mereka datang ke tempat ini, mereka bisa melihat Kristus yang menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga dengan tidak langsung juga kita menginjili mereka. Ayo silakan daftar tanggal 19 itunya. Pelaksanaannya sekarang masih ada pendaftaran, ada booth-nya ya. Nanti ada komisi misi yang mencatat nama saudara. Silakan daftar dan menyumbangkan darah saudara. Baik, juga ada ini juga, ada IDMC Bapak Ibu sekalian. Ini tentang konferensi kemuridan. Gereja kita punya misi, gereja memuridkan, punya visi, gereja memuridkan dan misioner. Baiklah gereja kita juga terhimpun dalam kegerakan kemuridan. Silakan daftar, bisa sama saya atau sama Luse Hana. Dan ada juga saya dihubungi oleh salah satu batalion TNI. Mereka akan bertugas lagi di Papua, akhir bulan ini akan dikumpulkan. Yaitu pakaian layak pakai, sepatu, mainan, buku yang bagus ya. Bukan yang sudah jelek-jelek, robek-robek itu jadi kain lap aja. Tapi yang masih layak pakai. Silahkan dikumpulkan. Akhir bulan kita akan berikan ke batalion di Sikatan sini, TNI, mereka akan bertugas di Papua dan itu akan didistribusikan kepada masyarakat atau rakyat Papua yang membutuhkan. Mereka akan pergi ke gunung-gunung, ke lembah-lembah yang terpencil. Ayo kita berbagi kasih kepada mereka juga. Dan ada juga video, nah ini video bagus ya, dari sekolah minggu. Bagaimana mereka merayakan Paskah sekolah minggu. Yang punya anak-anak, ayo gabungkan kepada sekolah minggu. Let's go everybody, hari Minggu, happy day. Matahari ikut datang, pakai baju yang terbaik, ke gereja feeling excited. Ya, dihadiri Kecil banyak siap dibawa. anak-anak dari balita sampai usia 1 SMP. Silakan. Ini dramanya. Ikuti saja lampu ini. Bangkit, bangkit. Makanya nyanyian mengatakan, Raja hidup, Kristus bangkit. Ketemu teman semua. Ya, ada game juga mereka di outdoor. Ini sangat menyenangkan bagi anak-anak. Yang punya cucu silakan bawa. Mereka dididik dalam kebenaran sejak dini. Sehingga masa depan mereka adalah sungguh baik karena mereka hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hati jadi makin kuat. Aku mau terus percaya. Baik, demikian ya. Kita dukung terus sekolah minggu dan kita doakan anak-anak kita dan guru-gurunya juga. Yang terakhir, nah ini dari Komisi Pemuda. Bagaimana Komisi Pemuda persekutuannya nobar nonton film bersama, film Daud, film David ya di bioskop. Nah, itu ada 23 orang yang ikut. Ayo gabungkan pemuda-pemuda di Komisi Pemuda. Wah ini dia. Filmnya bagus Bapak Ibu sekalian, saya sudah nonton filmnya juga. Ya, ayo dukung Komisi Pemuda dengan melibatkan anak-anak muda kita ke dalam persekutuan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Engkau sudah mati tapi bangkit untuk keselamatan kami. Oleh karena itu kami hanya mau berdoa, memohon dan bersandar kepadamu. Bapa, bila ada jemaat yang sakit, yang terbaring di rumah sakit atau sedang berobat jalan, yang bergumul dengan sakit penyakitnya itu, Tuhan jamah, Tuhan peluk. Karena Engkau kami yakin tidak pernah meninggalkan umat-Mu dalam segala keadaan.
berikan kekuatan, berikan sukacita, dan biarlah kasih Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk rumah tangga di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah kepada setiap suami istri. Mereka makin saling menyayangi, makin saling mengasihi. Mengasihi juga anak-anak, baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Supaya keluarga-keluarga di GKT Citaraya ini sungguh memberkati satu sama lain. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan juga menolong jemaat Tuhan yang sedang dalam pendidikan, yang sedang studi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikan kesehatan, kekuatan, kecukupan, hikmat dan akal budi sehingga mereka bisa lulus dan mereka bisa berbakti, berkarya bagi negeri ini. Terima kasih Tuhan, karena itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk para penatua, hamba Tuhan, segenap aktivis, pengurus-pengurus komisi, Tuhan tolong juga. Sehingga di dalam pelayanan kami sungguh melayani dengan semangat kebangkitan, semangat Paskah yang membuat kami baru, dengan pikiran baru, dengan perkataan baru, dengan karakter baru kami melayani Bapa. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk orang-orang jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berbisnis, yang sedang bekerja. Tuhan tolong, situasi semakin sulit, ada perang Iran, Amerika, Israel yang mempengaruhi dunia ini. Tuhan berkati supaya ada perdamaian, ada saling menahan diri. Dan biarlah Tuhan tolong juga bangsa ini supaya dampaknya itu bisa diantisipasi oleh pemerintah dan kami semua sebagai warga negara turut serta mensejahterakan negara ini, negeri ini dengan talenta kami, dengan pekerjaan kami, dengan apa yang kami boleh bisa lakukan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden dan segenap jajarannya, berikan mereka keberanian, kekuatan dalam memberantas korupsi, menegakkan keadilan, dan peduli dengan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Wali Kota, Tuhan tolong juga. Terima kasih karena Pak Wali Kota sungguh peduli dengan rakyat Surabaya, bahkan peduli dengan pembangunan gereja yang difasilitasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan juga menolong gereja di GKT Citaraya ini menjadi berkat bagi sesama di lingkungan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri, kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Dan biarlah hidupmu yang baru itu sungguh engkau tampilkan, tunjukkan dan menjadi berkat bagi sesamamu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam keluargamu, usahamu, studimu, kehidupanmu, pelayananmu, sehingga engkau selalu mengucap syukur kepadanya. Dan biarlah Yesus Kristus anak yang tunggal, yang mengasihimu, yang kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang selalu beserta, terus melingkupimu. Dan Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
Amin, silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkatimu.